Salam saudara-saudara. Ini kita dengarkan tausiah Kiai Haji Yahya Walloni. Muhammad SAW memberikan sampel, memberikan contoh sebagai guidance, sebagai pembimbing, sebagai contoh teladan bagi kita. Mau tidak mau antum sebagai mukmin harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Muhammad SAW memberikan sampel, memberikan contoh sebagai Mau tidak mau kita harus mengikuti teladan dan contoh, sampel, guidance yang ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya minta kepada kamu, udah telepon dengan saya, tunjukkan 3 kebaikan nabimu. Sampai lu masuk kubur gak bisa ngomong apa-apa. Cuman modal suara keras. Seolah-olah omongan itu benar. Dengan muka yang serius. Dengan mimik yang mantap. Suara yang tepat. Intonasi yang bagus. Isinya kosong. Siapa yang bisa menunjukkan kepada saya 3 kebaikan Nabi Muhammad sehingga dia pantas untuk disebut Nabi? Karena dalam penelitian saya tidak ada Nabi dari Arab, semua Nabi dari Bani Israel. Satu-satunya Nabi buta huruf adalah dari Arab. Satu-satunya Nabi yang tidak bisa diikuti teladannya adalah dari Arab itu. Dan satu-satunya Nabi yang mengajarkan di mana dunia hancur hari ini adalah dari Muhammad. Sekarang Anda melihat dari Maroko sampai Merauke, dunia hancur. Dan bagaimana kita melihat keinginan dan kepongahan hati para pengikutnya yang membela Nabi secara membabi buta itu. Tanpa menggunakan logika yang benar dan pola pikir yang benar. Hanya karena emosi dan hanya karena fanatisme buta. Mereka mau membela habis-habisan. Mau tidak mau, kata Yahya Walloni, kita harus mengikuti teladan Nabi. Apa yang diikuti? Menikahi anak kecil. Begitu. Memerintahkan untuk menghabisi leher orang yang tidak seiman. Dan karena beda agama lalu mengatakan fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Karena tidak seagama maka mereka di neraka selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena tidak seiman lalu dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Begitu? Berarti Allah adalah penipu. Atau Allah tidak maha tahu. Kenapa bukan orang Arab? Kenapa bukan orang Islam yang menemukan kecanggihan teknologi? Justru yang dikatakan masuk neraka itulah yang akan menemukan HP, menemukan mobil, menemukan pesawat terbang, yang menemukan listrik, yang menemukan apa saja. Bukan orang Islam penemu itu. Bahkan seluruh mulai dari sepatu sampai ujung rambut yang kamu pakai itu semua orang kafir penemunya. Jadi Yahya Walloni, kamu ini saya minta agar menunjukkan 3 kebaikan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu menunjukkannya. Kecuali malu tutup muka semuanya.
bahwa apa yang saya katakan ini sudah keterlaluan, sebuah penghinaan yang tidak pernah berhenti, kata kamu. Tetapi saya adalah penerang, saya adalah pemberi cahaya, saya menunjukkan jalan yang benar itu bagi Anda semua untuk keluar dari ajaran yang membelenggu mentalitas kita. Seperti apa yang telah saya alami, saya telah meninggalkan keyakinan itu menuju hidup yang terang, dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kamu bilang mau tidak mau harus mengikuti teladannya, nikahin menantu. Itu yang kamu maksud, Loni? Ataupun menjinahi pembantu? Ataupun satu-satunya nabi yang melegitimasi ibadah pagan Quraisy, ibadah pagan manusia-manusia zaman batu, yaitu mutar-mutar gedung batu itu, hanya Nabi Muhammad. Kalau aku tidak melihat bahwa Muhammad mencium batu, tidak sudi aku mencium engkau, kata Umar bin Khattab tentang mencium Hajar al-Aswad. Itu kan ibadah pagan. Satu-satunya nabi yang tidak bisa membaca tulis hanyalah nabi dari Arab, tapi diagungkan, dikatakan mulia, dan apa yang diterimanya sebagai Al-Quran wahyu Allah, katanya itu omongan Muhammad semua, lu bilang dari Allah. Nggak ada itu. Dia mau kawin dengan anak kecil turun ayat. Dia mau melakukan perjalanan jauh bahwa ada ibadah 5 kali sehari. Itu harus memakai cerita bohong, dongeng, menunggang buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit, lalu turun terakhir di Masjidil Haram. Padahal kesaksian Ummu Hani, dia tidur di atas perut saya ketika malam itu. Dan kebetulan Ummu Hani ini belum masuk Islam waktu itu. Hanya Ummu Hani ini, saudara sepupunya beliau, adalah cinta pertama Muhammad. Tetapi tidak dikawinkan oleh Abu Thalib dengan Muhammad ini karena dia tidak punya masa depan. Lalu dikawinkan dengan Khadijah, wanita kaya raya, dan itu modal dia untuk menjadi nabi, sehingga dia tidak perlu mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga itu. Itu, saudara, satu-satunya nabi yang kena sihir hanya Muhammad. Satu-satunya nabi yang mati kena racun hanya Muhammad. Satu-satunya nabi yang selalu didoakan sampai hari kiamat, sampai hari ini, sampai kiamat, hanyalah Nabi Arab itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Didoakan. Satu-satunya nabi merampok dan mengambil nyawa 5.000 orang Yahudi hanyalah Nabi Arab itu. 5.000 nyawa orang Yahudi dan orang Nasrani habis. Dihabisin ala Nabi Muhammad.
nabi yang cemburu sehingga mengharamkan janda-jandanya dikawini. Surat ke-33 ayat 53. Hanya nabi Arab. Semua 10 perintah di dalam Taurat yang dilanggar semuanya oleh nabi itu adalah nabi Arab, yang gak mungkin dilakukan oleh nabi-nabi Yahudi, nabi-nabi dari Israel. Ini saja saudara-saudara bahan pertimbangan ke depan agar Anda tidak mualaf, agar Anda tidak pindah keyakinan. Dan saya sangat percaya telah banyak orang-orang yang gak jadi mualaf gara-gara video-video yang sudah sampai kepada Anda semua. Dukung dan bantu pelayanan untuk Indonesia bagi Kristus. Saya tidak mengambil untung sama sekali. Semua uang itu dikelola oleh bendahara saya. Indonesia bagi Kristus.